Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bareng aku Rosa Mulia Sari di channel Belajar Bareng Rosa. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai pembahasan soal-soal TPA beserta tips dan triknya dengan materi, cara, waktu, dan kecepatan. Di video ini aku udah pilih tipe-tipe soal yang sering muncul di soal-soal TPA. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa buat like video ini, komen jika ada pertanyaan mengenai pembahasan yang kurang jelas, atau kalian juga bisa tanya melalui DM IG aku. Lalu jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe. Soal yang pertama, suatu bus menempuh perjalanan dari kota B ke kota C dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari B ke C adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Nah, sebelum mengerjakan soal cerita, lebih baik kita bikin diagram alirnya dulu. Nah, ini ada garis misalkan adalah jarak kota B dan I. Kecepatan bus berangkat yaitu 40 km per jam, sedangkan kecepatan bus kembali yaitu 60 km per jam dengan jarak PQ adalah 120 km. Nah, rumus mengenai soal ini yaitu S sama dengan V kali T, dengan S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Rumus ini bisa kalian bolak-balik seperti ini. Nah, kita kerjakan dengan cara yang biasa dulu, yaitu V total atau V rata-rata yaitu S total dibagi dengan T total. S total didapat dari S berangkat ditambah dengan S kembali, yaitu 240 km. Nah, T totalnya kita dapat dari T1 ditambah dengan T2 atau T berangkat ditambah dengan T kembali. T berangkat yaitu S berangkat dibagi dengan V berangkat, yaitu 120 dibagi dengan 40, hasilnya 3. Kemudian T2 atau T kembali yaitu S kembali dibagi dengan V kembali, yaitu 120 dibagi 60, hasilnya 2. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 jam. Kemudian balik ke rumus V total sama dengan S total dibagi dengan T total. S totalnya diketahui 240 km dibagi dengan T totalnya udah kita hitung 5 jam, yaitu hasilnya 48 km per jam. Kemudian yang kedua dengan cara cepat, yaitu untuk mencari V total atau V rata-rata yaitu 2 kali V1 kali V2 per V1 plus V2. V1 nya yaitu V berangkat 40 km, V2 nya yaitu V kembali 60 km per jam, kemudian dibagi dengan V1 plus V2 40 ditambah 60. Jadi hasilnya adalah 2 kali 40 kali 60 per 100, nolnya bisa kalian coret, hasilnya jadi 2 kali 4 kali 6 sama dengan 48 km per jam. Next, soal yang kedua. Cita menantang Kancil lomba berlari. Karena sombong, Cita berlari 15 menit setelah Kancil berlari. Jika kecepatan berlari Cita adalah 6 kali kecepatan berlari Kancil, berapa menit yang dibutuhkan Cita untuk menyusul Kancil? Nah, kita gambar diagram alirnya dulu. Yang atas yaitu jarak yang udah ditempuh Kancil, yang bawah yaitu jarak yang udah ditempuh Cita dengan selisih waktu 15 menit. Diketahui bahwa VC sama dengan 6 VK. Dengan cara biasa, ketika Ceta berhasil menyusul Kancil, artinya keduanya telah menempuh jarak yang sama, yaitu S Kancil sama dengan S Ceta, di mana S dengan rumus V kali T. Jadi VK kali TK sama dengan VC kali TC. VK kali TK sama dengan VC-nya kita ganti dengan 6 VK kali TC. Nah, VK-nya dapat kita coret, didapatkan TK sama dengan 6 TC. Nah, karena Ceta berlari 15 menit setelah Kancil berlari, maka TK sama dengan TC plus 15. Kenapa seperti ini? Karena berdasarkan rumus S sama dengan V kali T, S berbanding lurus dengan T. Jadi S Kancil dan S Ceta kan ada selisihnya. Nah, selisih itu dapat disamakan dengan selisih waktunya yaitu 15. Jadi
sebenarnya S kancil sama dengan S cita ditambah dengan selisih jarak keduanya. Tapi di sini S-nya kita ganti dengan T karena yang diketahui selisihnya yaitu waktunya. Jadi TK sama dengan TC plus 15. TK udah diketahui bahwa yaitu 6 TC sama dengan TC plus 15. 6 TC dikurangi TC sama dengan 15. Hasilnya 5 TC sama dengan 15. Jadi TC adalah 3 menit. Kemudian dengan cara cepat, T susul yaitu V1 per V2 min V1 dikali delta T. Nah, V1 ini yaitu V-nya kancil, kemudian V2-nya yaitu V-nya cetak, karena yang pertama kan kancil nih, jadi V1-nya itu kancil. Yang kedua, yang V2-nya baru cetak, dikali dengan delta T, yaitu 1 per 6 min 1 kali 15 sama dengan 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Next, soal yang ketiga, Andi berangkat dari kota A pukul 7 dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Doni berangkat dari kota B pada pukul 7 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak antara kota A dan kota B adalah 600 km, mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, untuk soal seperti ini bisa langsung kita kerjakan ya. Ketika Andi dan Doni berpapasan, artinya keduanya telah menempuh waktu yang sama. Maka T Andi sama dengan T Doni. Kita misalkan bahwa S Andi adalah X. Rumus T yaitu S per V. Jadi untuk mencari T Andi sama dengan S Andi per V Andi. Begitu juga dengan mencari T Doni. S Andi kita misalkan sebagai X, V Andi-nya 40 dengan S Doni yaitu jarak total yaitu 600 min S-nya Andi dibagi dengan V-nya Doni 60. Seperti itu perhitungannya didapatkan bahwa X yaitu 240 km. Kemudian kita hitung T Andi-nya dulu. Atau kalian boleh pilih salah satu karena biasanya soal TPA kan butuh waktu yang cepat gitu kan. Jadi kalian bisa pilih salah satu karena hasilnya bakal sama. T Andi yaitu S Andi dibagi dengan V Andi yaitu 240 dibagi dengan 40, hasilnya 6 jam. Maka waktu berpapasannya yaitu 7 ditambah dengan 6 jam, hasilnya 13.00. Jadi pukul 1. Kalian juga bisa ngitungnya pakai T Doni yaitu S Doni dibagi dengan V Doni. S Doni-nya kan 600 min X, 600 min 240 dibagi dengan V Doni-nya 60. Hasilnya 6 jam sama. Kemudian dengan cara cepat, T papas yaitu S total dibagi VA plus VB. S totalnya 600 km, VA plus VB-nya 40 plus 60, hasilnya yaitu 6 jam, jadi sama ya. Next, soal yang terakhir, Andi berangkat dari kota A pukul 7 dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Doni berangkat dari kota B pada pukul 10 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak antara kota A dan kota B adalah 600 km, mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa gambar diagram alirnya dulu, dimana jarak Andi dan Doni yaitu 600 km. Kita hitung jarak yang udah ditempuh Andi antara jam 7 dan jam 10. Kan ada 3 jam, yaitu kita hitung dulu. V-nya 40 km per jam dan T-nya 3. Jadi hasilnya 120 km. Jadi jarak yang telah ditempuh Andi selama jam 7 sampai jam 10 yaitu 120 km. Kita samakan start Andi yaitu pada pukul 10. Tetapi jaraknya kita hitung dengan cara jarak total min jarak yang telah ditempuh Andi selama 3 jam tadi, yaitu 600 min 120, hasilnya 480 km. Nah, ketika mereka berpapasan, maka T Andi sama dengan T Doni. Untuk menghitungnya seperti
soalnya sebelumnya, tetapi untuk jarak totalnya diganti dengan 480 km. Seperti itu. Kemudian dimisalkan SAD-nya sebagai X, didapatkan X-nya 192. Kemudian untuk mencari waktu berpapasannya itu dengan kalian bisa hitungnya pakai T Andi atau T Doni. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum bisa ngubah dari 4,8 jam ke 04.48, kalian simak aja pada slide-slide selanjutnya. Masih di soal yang tadi, tapi dikerjakan dengan cara yang cepat, yaitu T papa sama dengan S total min VA kali delta T per VA plus VB. VA yaitu kecepatan yang dia berangkatnya waktu yang lebih dulu, yaitu waktunya Andi. S totalnya kan 600 min VA kali delta T 40 kali 3 per VA plus VB 40 plus 60. Jawabannya adalah 4,8 jam. Nah, untuk menghitung pukulnya, kalian tinggal tambah aja pukul 10 ditambah dengan 4 jam 48 menit. Nah, ini hanya tambahan aja buat kalian yang belum bisa ngubah jam desimal ke menit. Contohnya, aku ambil contoh 4,8 jam. Kita pisah dulu 4 jam plus 0,8 jam. Kita tahu bahwa 0,8 yaitu 8 per 10. Kemudian kita kalikan 60 menit karena 1 jam itu ada 60 menit. Hasilnya 48 menit. Jadi 4,8 jam yaitu 4 jam ditambah 48 menit. Langsung kita ubah jadi 04.48. Kayak gitu. Kemudian aku mau kasih info juga, tips juga buat kalian yang bingung mengenai satuan. Kalian gak usah bingung mengenai satuan. Kenapa? Karena ketika kalian masukin angka yang sesuai dengan yang diketahui, misalnya yang diketahui kilometer per jam, maka ketika mencari jarak, kalian bakal nemuin jawabannya dalam kilometer. Untuk mencari waktu, kalian bakal nemuin jawabannya dengan jam. Ketika di soal meter per sekon, maka kalian juga akan nemuin jawabannya meter dengan waktunya sekon, kayak gitu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kalian bisa request video selanjutnya dengan tulis di kolom komentar. Dan aku bakal update video pembahasan soal TPA beserta materi dan triknya di video-video selanjutnya. Maka dari itu, kalian jangan lupa buat subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Dan aku minta maaf karena aku jarang banget buat upload video. Dan aku juga minta maaf ke kalian ketika aku banyak salah ke kalian. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.